Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Malinda. Nah, hari ini adalah perdana kalian mengikuti biologi di kelas 12. Nah, sebelum saya mulai pelajarannya, kalian like dan subscribe terlebih dahulu. Klik like dan juga subscribe. Nah, kalau sudah, nanti di akhir materi yang akan saya berikan, silahkan kalian komentar di bawah ini. Komentar boleh pertanyaan ataupun boleh komentar yang lainnya. Kalau sudah, kita akan mulai pelajaran kali ini. Langsung saja, pada materi kali ini yang pertama kali kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di materi pertama ini kita akan banyak berbicara tentang tanaman. Nah, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, di sini salah satu ciri organisme itu adalah tumbuh dan berkembang. Masih ingat ya, waktu pelajaran di SD, ciri-ciri dari makhluk hidup? Bernafas, berkembang biak, seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu beda. Kalau pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, volume, dan jumlah sel dan bersifat irreversibel atau tidak kembali lagi seperti semula. Jadi kalian waktu bayi, sekarang kalian sudah SMA. Kalian tidak akan mungkin balik lagi kecil seperti bayi karena itu contoh dari pertumbuhan. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses menuju suatu keadaan yang lebih kompleks dan dewasa. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan juga faktor luar. Apa saja? Nah, faktor luar atau faktor lingkungan adalah faktor yang ada di sekeliling organisme. Organisme yang cukup gizi akan tumbuh dengan baik, sedangkan yang kekurangan gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, faktor apa sajakah yang mempengaruhi? Contohnya ada nutrien dan air, ada cahaya matahari, suhu, oksigen, dan kelembapan. Lanjut yang pertama ke nutrien dan air. Nutrien atau zat makanan itu diperlukan sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Hewan mendapatkan nutrien dari tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan mendapatkan nutrien dari dalam tanah. Masih ingat ya, kelas 10 kita belajar tentang biogeokimia, ada daur nitrogen, ada daur sulfur. Nah, tumbuhan mendapatkan nutrien ada yang dari dalam tanah. Kemudian nutrien dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada makronutrien, yaitu makro berarti jumlahnya banyak atau besar, dan mikronutrien yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, apabila tumbuhan itu kekurangan nutrien pertumbuhan, maka pertumbuhannya juga akan terhambat. Lanjut, air. Nah, air ini sangat penting bagi kehidupan karena air merupakan bahan pelarut di dalam tubuh, sama seperti manusia. Kemarin saya jelaskan ya, kalau kita itu 80%-nya yaitu adalah terdiri dari air. Nah, kemudian tumbuhan yang kekurangan air akan meningkatkan sintesis hormon absisin yang dapat menghambat pertumbuhan. Air mempengaruhi kadar enzim dan substrat sehingga secara tidak langsung air mempengaruhi laju reaksi metabolisme. Tumbuhan yang kekurangan air biasanya justru mempercepat pembentukan bunga dan biji untuk mempersingkat siklus hidupnya. Nah, jadi air ini sangat penting bagi tumbuhan karena dia berfungsi untuk pertumbuhan si tanaman itu. Namun bila dia itu
kekurangan air, maka ada hormon absisin yang fungsinya untuk menghambat pertumbuhan. Nah, kemudian apabila dia kekurangan air, juga justru malah mempercepat tumbuhnya bunga dan biji. Nah, nanti akan ada praktek untuk kalian di rumah. Yang kedua, ada cahaya. Cahaya diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis dan juga pertumbuhan. Dalam keadaan gelap, hormon auksin merangsang pemanjangan sel sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih cepat, tetapi tumbuhan akan mengalami etiolasi, yaitu tampak kuning dan pucat dan juga kurus. Cahaya dibutuhkan tumbuhan dalam intensitas sedang karena jika intensitas cahaya terlalu tinggi, klorofil bisa rusak. Hewan juga memerlukan cahaya matahari untuk mengaktifkan provitamin D di dalam kulit menjadi vitamin D untuk kekuatan tulang. Nah, jadi kalau tumbuhan itu kekurangan cahaya, maka dia akan tumbuhnya lebih panjang, tetapi pasti nanti hasilnya tidak akan hijau segar, tapi pasti warnanya akan lebih menguning, sehingga itu disebut dengan etiolasi. Lanjut nomor 3. Suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah antara 10-38 derajat Celcius. Yang keempat, ada oksigen. Oksigen diperlukan organisme untuk bernafas. Oksigen digunakan untuk membakar zat makanan agar menghasilkan energi. Energi tersebut digunakan untuk beraktivitas. Kemudian ada kelembapan udara. Yang terakhir, pada tumbuhan, kelembapan udara mempengaruhi proses penguapan air. Jika kelembapan udaranya itu rendah, maka penguapan airnya meningkat, sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar itu semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Nah, keadaan ini akan memicu adanya pertumbuhan. Nah, kelembapan tanah mempengaruhi kandungan zat organik di dalam tanah. Jika kelembapan tanah tinggi, maka kandungan air dan bahan organik di dalam tanah semakin banyak. Nah, selanjutnya faktor dalam. Faktor dalam itu ada banyak juga. Yang pertama ada gen. Gen ini bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan. Jadi, sifat keturunan itu tidak hanya dimiliki pada manusia, tetapi tumbuhan juga dia memiliki gen. Kemudian, gen juga berperan sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. Dan setiap sel hidup itu akan mewarisi gen dari induknya. Informasi genetik yang tepat perlu diterima oleh setiap sel pada saat pembelahan sel agar setiap organ dapat tumbuh dengan tepat. Nah, sama seperti manusia, kalau dalam pembelahan selnya tidak normal, maka akan ada penyimpangan hukum Mendel. Jadi ada sindrom Down seperti itu, sindrom Turner. Nah, di tumbuhan juga kalau dia saat pembelahan selnya ada yang tidak sempurna, maka tumbuhan itu juga akan berbeda dengan induknya. Yang kedua, hormon. Hormon pada manusia disebut dengan somatotrof. Nah,
Hormon somatotrof dapat meningkatkan pembelahan sel, sintesis protein, dan pertumbuhan tulang. Orang yang kelebihan hormon somatotrof akan mengalami pertumbuhan raksasa atau gigantisme, sedangkan yang kekurangan akan mengalami kekerdilan atau kretinisme. Makanya kita sering lihat ya, ada orang paling tinggi sedunia masuk rekor, kemudian ada juga yang paling kerdil. Nah, itu karena ada kelebihan hormon somatotrof dan juga karena kekurangan hormon tersebut. Nah, masa pertumbuhan manusia itu ada batasnya. Pada laki-laki, umumnya pertumbuhan akan terhenti pada usia 22 tahun. Sedangkan pada perempuan itu pada usia 18 tahun. Hormon pada tumbuhan disebut fitohormon. Nah, tadi kalau hormon pada manusia somatotrof, pada tumbuhan fitohormon disebut fitohormon. Nah, apa saja fitohormon itu? Ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada ABA atau asam absisat, ada etilen, dan juga asam traumalin dan kalin. Lanjut ke perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Plumula menjadi batang dan radikula menjadi akar. Perkecambahan dibedakan menjadi dua macam, ada hipogeal dan epigeal. Hipogeal itu epikotilnya muncul di atas permukaan tanah, sedangkan hipokotil dan kotiledonnya berada tetap di dalam tanah. Contohnya kecambah, kacang merah, dan kacang kapri. Yang kedua ada epigel. Itu epikotil, hipokotil, dan kotil. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Yang tipe A ini perkecambahan epigel pada buncis. Dan yang B adalah hipogel pada kacang kapri. Yang epigel berarti dia epikotil, hipokotil, kotiledonnya ada di atas permukaan tanah nih ya, 1, 2, 3. Nah, ini ada di permukaan tanah semua. Nah, kemudian yang B itu hipogeal, di mana epikotilnya yang ada di permukaan tanah, yang lainnya ada di dalam tanah. Ini ya. Yang lainnya ada hipokotil, ada kotiledon, itu ada di dalam tanah. Oke, sampai sini jelas. Embrio yang tumbuh belum memiliki klorofil, sehingga embrio itu belum dapat membuat makanan sendiri. Nah, embrio ini mengambil makanannya dari mana? Dari endosperma atau putih lembaga. Nah, tumbuhan polong-polongan, contohnya ada kacang tanah, itu dia tidak memiliki endosperm, sehingga embrio mengambil makanannya dari kotiledon. Nah, proses perkecambahan dipengaruhi oleh oksigen, suhu, dan cahaya. Oksigen dipakai dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan energi. Perkecambahan tidak dapat berlangsung pada suhu yang tinggi karena suhu yang tinggi dapat merusak enzim. Perkecambahan membutuhkan hormon auksin yang mudah rusak apabila terkena intensitas cahaya yang tinggi. Oleh karena itu, kecambah tumbuh lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat yang terang. Baik, kita langsung ke jenis-jenis pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu ada dua, ada pertumbuhan primer dan juga sekunder. Apa perbedaannya? Pertumbuhan primer itu dia tumbuhnya ke atas, memanjangnya ke atas. Kalau sekunder dia ke samping. Nah, jadi ini contohnya yang primer. Nah, di sini ada akar ya.
Nah, di sini paling ujung itu ada tudung akar, ujung bawah. Kemudian di situ ada meristem. Nah, kemarin di kelas 11 ya kita sudah membahas tentang jaringan meristem, jaringan apalagi epidermis ya kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada epidermis, ada rambut akar seperti itu. Nah, kemudian ini yang paling penting yang sering keluar dalam soal, dia pertumbuhan primer itu memiliki 3 zona. Yang paling atas adalah zona pematangan, yang tengah ada zona pemanjangan, dan yang di bawah adalah zona pembelahan sel, yaitu ada jaringan meristem apikal dan primer. Nah, jadi kalau akarnya itu bertambah panjang, yang bertambah panjang itu yang di zona tengah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau akar itu dia tidak tumbuhnya dari ujung, dia tumbuhnya di zona yang atas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang bawah itu ada zona pembelahan sel. Ini artinya karena ada jaringan meristem, kemarin kita sudah belajar kan, kalau jaringan meristem ini akan terus membelah. Nah, jadi ini akan terus membelah selnya untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Di situ ada gambar batang pohon ya. Nah, kalau patahkan, kalau diiris, nah seperti itu bentuknya, penampang melintang namanya. Nah, di situ kita akan melihat ada dari kulit luar, kulit dalam, ada kambium, ada kayu gubal, ada kayu teras, ada hati, namanya hati, itu yang paling tengah-tengah itu ya. Kemudian ada jari-jari teras, ada lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini yang digunakan untuk biasanya menghitung usia dari pohon tersebut gitu. Jadi kalau nanti lingkarannya ada 50, berarti pohon tersebut umurnya 50 tahun. Seperti itu. Menarik bukan? Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tadi ya. Di sini sudah ada tabelnya biar lebih gampang, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Kalau tadi saya jelaskan secara hanya tulisan biasa, ini kita dibuatkan tabel. Nah, tabel ini untuk mempermudah, kalau intraseluler itu berarti hanya dari unsur gen. Kalau yang interseluler ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, asam traumalin, dan juga kalin. Dan kalau yang eksternal berarti ada air, cahaya, kelembapan, nutrien, suhu, oksigen, dan juga nilai dari pH. Nah, baik. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan juga pada hewan. Nah, di sini apa saja kita lihat ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dulu. Nah, itu ada fase embrionik dan pasca embrionik. Fase embrionik ini ada 4, ada tahap morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis. Nah, ini kalau pada janin ya biasanya seperti itu. Kalau setelah pembuahan, kemudian yang terjadi adalah zigot akan berkembang seperti itu dengan tahapan-tahapannya, dari tahap morulasi atau morula, blastula, gastrula, dan organogenesis, atau sudah kelihatan organ-organnya, mana kepalanya, mana tangannya, mana kakinya, seperti itu. Nah, kemudian pasca embrionik itu ada metamorfosis, ada metagenesis. Lanjut, metamorfosis. Metamorfosis adalah
perubahan bentuk secara bertahap yang dialami hewan semasa hidupnya. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini dia. Kalau yang tidak sempurna ini contohnya apa ini? Ada kecoa. Dia dari telur atau nimfa. Kemudian kecoa muda, kecoa dewasa. Kalau yang sempurna dari telur, dari kemudian larva, pupa atau kepompong, ya kan? Kemudian imago dan kupu-kupu dewasa. Oke, baik. Nah, ada istilah metagenesis. Metagenesis itu pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke sporofit atau sebaliknya. Masih ingat di kelas 10 ada istilah gametofit dan sporofit. Gametofit berarti dia berkembangnya dia menggunakan gamet. Contohnya ada lumut kayak gitu kan. Kemudian ada sporofit berarti pakai spora. Nah, sini contohnya ada ubur-ubur, ya kan? Kemudian di sini sebelah kiri dan kanan ini sama ya. Ini ada ubur-ubur dan dia pergiliran keturunannya yang beda. Ada yang dia menempel sesil pada dasar laut, ada yang dia terbang. Seperti itu, dia sudah di perairan, dia bersifat medusa. Oke, kita lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, ini pasti semua pada tahu ya. Kalau pertumbuhan dan perkembangan manusia itu yang pertama ada masa balita. Itu balita berarti di bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada masa kanak-kanak, 6 sampai 10 tahun. Dan masa remaja 11 sampai 18 tahun. Dewasa 19 sampai 50 tahun. Dan masa lansia atau lanjut usia itu manula 50 tahun ke atas. Nah, kira-kira kalian masuk ke masa apa ini? Atau mungkin kalian kanak-kanak atau dewasa? Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini tadi kalau tadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya, yang ada hormon auksin, giberelin. Nah, ini kita yang manusia apa saja sih? Nah, di sini ada pada hormon, kalau pada hewan ada tiroksin, ada somatomedin, ada ekdison dan juvenil. Kemudian kalau manusia ada tiroksin, ada somatotropin yang tadi kita bahas tadi ya. Di atas kemudian ada testosteron, ada estrogen dan progesteron. Dan eksternalnya juga dari nutrisi, dari cahaya matahari, oksigen, lingkungan, dan juga air. Nah, di sini merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini ada 4 cara merancang percobaan: melakukan, menganalisis data dan menarik simpulan, dan menyusun laporan percobaan. Nah, jadi di akhir pelajaran ini akan ada tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah menjelaskan apa saja fungsi-fungsi dari semua hormon-hormon pertumbuhan pada tanaman. Nah, setelah itu silahkan hasilnya dikirimkan ke Google Classroom pada KBM hari ini, dan
Klik tandai selesai apabila telah menyelesaikan tugas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.